Assalamualaikum, halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bagaimana dengan keadaan orang tuamu atau keluargamu? Semoga sehat juga. Pada hari ini, Bu Visi akan menjelaskan materi IPA atau Mukul IPA tentang bentuk-bentuk energi. Silahkan perhatikan dengan baik penjelasannya. Kemudian jangan lupa like and subscribe ya, agar kamu dapat mendapatkan notifikasi ketika Bu Visi mengupload video pembelajaran lainnya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang menghasilkan panas. Salah satu contohnya adalah energi matahari. Energi yang berasal dari matahari adalah energi panas yang menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di bumi ini. Pemanfaatan energi panas dari matahari adalah untuk mengeringkan pakaian ataupun mengeringkan hasil perikanan, pertanian, atau digunakan untuk mendirikan listrik melalui panel surya. Yang kedua adalah energi cahaya. Energi cahaya biasanya dihasilkan bersamaan dengan energi panas. Contohnya saja sumber cahaya matahari. Matahari tidak hanya menghasilkan panas, tetapi matahari juga menghasilkan cahaya matahari. Apa kegunaan cahaya? Kegunaan cahaya yang pertama adalah menerangi bumi, membantu proses fotosintesis. Selain itu, sinar ultraviolet dapat digunakan untuk membunuh kuman. Ada satu hal lagi, cahaya pada alat Ronsen digunakan untuk memfoto rangka tubuh kita. Hal itu sangat berguna bagi dunia kedokteran. Yang selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari arus listrik. Energi listrik itu dapat dirubah menjadi bentuk energi lainnya. Contohnya, energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya itu misalnya kita menggunakan lampu. Yang kedua, energi listrik dapat berubah menjadi energi panas ketika kita menyalakan alat setrika. Kemudian yang keempat, energi listrik menjadi energi gerak ketika kita menyalakan kipas angin. Itu adalah salah satu bentuk energi listrik yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan dari reaksi kimia. Energi kimia berasal dari makanan ataupun bahan bakar. Energi kimia akan terlepas ketika terjadi reaksi kimia. Contohnya adalah makanan yang masuk ke tubuh kita melalui reaksi metabolisme tubuh. Itu merupakan proses terjadinya reaksi kimia. Kemudian yang selanjutnya adalah energi gerak. Energi gerak dihasilkan dari benda yang bergerak. Contoh dari pemanfaatan energi gerak adalah pada air yang bergerak. Air yang bergerak dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Selain itu, air yang bergerak dapat digunakan untuk tempat wisata. Contohnya seperti arung jeram. Selain air yang bergerak dapat digunakan untuk pendirian listrik tenaga bayu ataupun dapat kita gunakan untuk bermain layang-layang. Energi bumi adalah energi yang dihasilkan dari sumber bumi. Contoh sumber bumi yang dapat menghasilkan bumi adalah yang pertama, alat musik, yang kedua, pita suara manusia, yang ketiga, pita suara hewan. Energi bumi digunakan untuk pembuatan alat musik, pembuatan speaker, mendeteksi keretakan pada logam, kemudian untuk mengukur kedalaman air.
Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi atom. Contohnya, bom atom. Energi nuklir dapat kita gunakan untuk membangun energi listrik ataupun membangkitkan tenaga listrik melalui didirikannya pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, itulah tadi bentuk energi dan pemanfaatannya. Energi yang dapat berubah ke bentuk lainnya dapat memberikan manfaat yang lebih banyak untuk kebutuhan kita. Tapi kita harus selalu ingat, energi harus dijaga dengan baik. Kita harus melestarikan dan menghemat energi yang ada di bumi ini agar generasi penerus kita dapat merasakan hal yang sama ataupun memanfaatkan energi tersebut. Terima kasih. Sekian dari Bu Visi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.